Jangan takut Muhammad Kece. Saya akan kerahkan seluruh mulut orang Kristen di Indonesia untuk berdoa untuk kamu. Hai seluruh orang Kristen di Indonesia, doa untuk Muhammad Kece. Dan mintakan berkat kepada orang-orang yang membenci kekristenan. Sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan, saudara. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya akan menyajikan bagi saudaraku sekalian satu cuplikan video yang akan kita melihat bersama-sama. Di dalam video ini, saudara, adalah pesan daripada Saifuddin Ibrahim kepada Muhammad Kece, saudara. Di mana kita sama-sama tahu, saudara, bahwa Muhammad Kece ini telah ditangkap polisi dan sekarang berada di Baris Krim Polri dalam penyidikan, saudara. Dan berselang 2 hari, saudara, Ustadz Yahya Waluni juga akhirnya diringkuk oleh polisi. Saudara sekalian, di sini memberi pesan bagi kita semua bahwa mari kita bangun toleransi dan saling menghargai dan saling menghormati satu sama yang lain. Apapun perbedaan pendapat, perbedaan iman kita tetap saling menghargai, saudara. Nah, saudaraku sekalian, dalam video cuplikan yang saya sediakan ini, saudara, adalah pesan penting daripada Saifuddin Ibrahim, di mana dia berpesan bahwa jangan takut, saya akan kerahkan orang-orang Kristen, umat Kristen di Indonesia untuk berdoa buat saudaraku Muhammad Kece, saudara. Ini sangat menarik sekali, saudara, untuk kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu terlebih dahulu video ini, saudara. Haleluya. Salam, selamat pagi Indonesia. Ini adalah live saya untuk kedua kalinya tentang Muhammad Kece. Muhammad Kece, orangnya kece masalahnya. Saya suka dengan Muhammad Kece karena orangnya kece. Haleluya. Muhammad Kece sudah ditangkap oleh Baris Krim, dan ini saya ucapkan selamat ditangkap, selamat menjadi saksi Kristus di sana. Saya kasih judul penderitaan non-Muslim atau penderitaan minoritas dan Muhammad Kece. Itu ya nama sih nama Muhammad, tapi kamu orang Kristen. Nasihat saya untuk Muhammad Kece setelah di BAP, ya bicara lurus, jangan takut, jangan khawatir, mati hanya sekali, hidup hanya sekali. Dan kalau hidup itu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau hidup maka itu untuk Tuhan. Karena Kristen itu bicara hidup, bukan bicara mati. Pokoknya selama hidup kita bicara terus tentang iman, tentang Tuhan, tentang membangun hubungan harmonis kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Tujuan kita hidup ini adalah menjadi berkat bagi banyak orang, menolong bagi banyak orang, dan kebaikan yang kecil diperbesar, jangan yang kejahatan yang kecil dibesar-besarkan. Tuhan datang untuk menolong banyak orang, Tuhan datang untuk membantu kita. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi umat pemenang. Ketika Anda ditangkap, maka berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena Roh Kudus akan menolong, memberi pertanggungjawaban, akan menolong kamu untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Dia menetapkan pasal berlapis untuk non-Muslim. Pasalnya berlapis.
Padahal ini hanya dakwah, hanya cerita bagi-bagi berkat lewat YouTube. Tapi Anda akan ditetapkan oleh polisi dengan pasal berlapis. Bahkan ATM Anda akan dirampas. Nanti akan dikaji banyak nggak uang dari luar negeri yang membantu Anda di dalam dakwah. Nanti akan di-stop, akan dirampas. Bahkan nanti akan diminta-minta uang. Karena saya ini pengalaman ditahan karena undang-undang penistaan agama. Nanti Anda juga akan dijerat dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE Anda sudah positif kena karena Anda bicara di channel Anda. Tapi sejauh mana kasus beratnya dugaan ITE itu Anda akan dijerat pasal dengan ancaman 6 tahun penjara. Itu ITE. Kalau penistaan agama ancamannya sama juga 6 tahun penjara. Nah, bagaimanapun Anda tetap tenang, harus tetap tenang. Ketika saya selesai di BAP, saya dirayu, didatang oleh pejabat untuk syahadat lagi, masuk Islam lagi. Bahkan kalau masuk Islam lagi, saya ditawarin ini. Jangan percaya. Percaya kepada Yesus Kristus 100% akan mengembalikan apapun. Kesulitan dan penderitaan itu akan lebih hebat lagi. Kemuliaan Tuhan disiapkan. Nanti. Bagi orang percaya, itu nantinya itu. Jangan tergiur oleh tawaran-tawaran itu, lalu kamu merusak iman cintamu kepada Yesus Kristus. Saya percaya, kita sudah live bersama di Bali. Saya tahu, saya sudah kenal, sudah kenal, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, kita sudah kenal. Dan saya bangga dengan kamu. Dan apapun tuduhan dunia kepada kamu, saya tidak peduli. Persahabatan tetap persahabatan, dan menjadi hamba Tuhan itu adalah pilihan. Menjadi hamba Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, tidak boleh kendor, tidak boleh surut dengan alasan apapun karena penjara apapun. Jangan takut, Muhammad Kece. Biar ditendang sampai kaki pincang juga, biarin. Emang kaki kita sudah pincang? Jangan takut, Muhammad Kece. Saya akan kerahkan seluruh mulut orang Kristen di Indonesia untuk berdoa untuk kamu. Hai seluruh orang Kristen di Indonesia, doa untuk Muhammad Kece. Dan mintakan berkat kepada orang-orang yang membenci kekristenan, yang membenci Tuhan Yesus, yang membenci Muhammad Kece. Dan juga yang membenci Saifuddin Ibrahim. Doakan saja. Jangan ada yang mengutuk orang-orang yang telah menangkap kamu. Polisi kah, jaksa kah, hakim kah yang akan ada di persidangan nanti. Ampuni, maafkan. Itu adalah pupuk kekristenan di Indonesia. Dengan kamu ditangkap ini, berarti ada harga yang harus dibayar. Ada tetesan darah yang harus menetes. Oleh karena itu, kamu sudah ada di dalam tahanan,
pasti kamu akan dibully habis oleh orang-orang dalam kamar itu. Setiap mereka membuli dan menghina kamu di dalam tahanan Bareskrim, jangan dilawan. Menghindar sedikit-sedikit aja. Jangan mengosongkan imanmu gara-gara dibully orang-orang dalam tahanan Bareskrim. Nanti kamu akan ditahan selama 2 bulan di situ. Dan kepala kamar ya sudah langsung menyiapkan kata-kata sudah dari tadi malam. Kamu sudah diminta uang. Kalau di Bareskrim itu mahal. Dia minta sampai kita terkejut karena harganya jut-jut gitu. Kalau tahanan saya di Bareskrim waktu itu 20 jut. Jadi 20 kali saya terkejut. Jut 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 jut. Selama tahanan itu. Kalau mereka minta uang, ya saya nggak punya uang gitu. Nggak ada uang. Nah, setelah 2 bulan, nanti ditetapkan P21, kemudian Anda akan dipindahkan ke penjara. Pindahkan sebagai tahanan kejaksaan. Kamu minta ditahan dan disidang di Bali. Jangan mau di Jakarta. Jangan mau disidang di Jakarta. Karena kamu ditangkap di Bali, minta disidangkan di Bali. Ini pembicaraan saya sebagai sama-sama orang yang ditahan karena undang-undang itu. Nah, nanti di dalam sana, apakah perlu pengacara? Katakan, pengacara saya Tuhan Yesus Kristus, pembimbing hukum saya adalah Roh Kudus. Nggak usah lah pakai pengacara, pasti ini adalah sudah target. Kamu sudah dijadikan target, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim nanti bisa jadi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan, bisa jadi. Gitu. Dan tidak perlu disogok itu hakim. Jaksa hakim nggak perlu disogok. Murni saja. Murni saja. Jadi jangan mau kalau masa sidang nanti ya nggak perlu hakim lah. Nggak perlu pengacara. Tampil sendiri Tuhan Yesus pengacara saya, Roh Kudus penasehat. Penasehat pengacara hukum saya. Gitu. Nah, hukum Roh Kudus itu hukum yang sangat adil. Paling adil. Maka jadikan dia adalah pembimbing hukum kita, penasehat hukum kita. Adalah Rohul Kudus. Bertanyalah kepada Roh Kudus. Nanti diancam ini, itu, kamu bilang begini dan begitu. Lah ayatnya ada. Ayat-ayat yang kamu baca itu jelas semua. Nggak perlu tafsiran. Nanti orang bilang, oh itu salah tafsir. Orang ayatnya jelas. Yang ditafsirkan itu ayat-ayat yang nggak jelas. Ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang meragukan, nah itu boleh tafsiran. Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama itu sudah jelas, sudah benar bahasanya. Kenapa harus ditafsirkan lagi? Jangan bikin bingung. Nah, semua orang-orang ini bersyukur kamu ditangkap.
Ya, saya juga ya mengucapkan selamat ditangkap Muhammad Kece. Rohmu tidak boleh berubah. Semangatmu tidak boleh berkurang karena ditahan. Apalagi setelah nanti di penjara, keluar dari penjara, tetap bicarakan Injil, tetap bicarakan kebenaran, beritakan nama Yesus. Mati hanya sekali. Walaupun banyak itu YouTube yang menghina dan membuli kamu, dia belum tahu. Walaupun dia ngaku-ngaku sebagai agamanya sama, itu. Kamu harus menjadi batu penjuru di dalam YouTube Indonesia. Walaupun kamu dikosongkan seperti Ayub sampai titik nol, bahkan bukan nol, minus. Harta kekayaannya habis semua. Tapi jangan sampai cinta Yesus berkurang. Tuhan akan menyiapkan bala tentaranya untuk menolong kamu. Karena janjinya aku akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, sampai akhir zaman loh penginjil itu. Tidak ada yang disertai oleh Tuhan kecuali penginjil. Jadi jangan takut Muhammad Kece. Masa sidang, nanti sidang akan dibacakan tuntutan-tuntutan dari jaksa. Nanti saya berharap kamu ditahan di Bali saja dan disidangkan di Bali. Jangan mau disidangkan di Jakarta. Kemarin tim sudah datang ke Bareskrim tapi nggak boleh masuk dengan berbagai macam alasan. Ya, intinya setelah seminggu nanti baru boleh dibesuk. Jangan takut. La takhafu wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan ragu sedikit pun tentang apa yang kamu beritakan. Kita hanya hidup pada zaman ini. Zaman yang akan datang sudah beda lagi. Paling nyawa kita hanya sebentar. Dan ketika nyawamu masih ada, jangan takut. Inilah yang paling menggemparkan berita akhir ini adalah Muhammad Kece ditangkap. Kalau saya dulu ditangkap dulu, baru beritanya rame. Tapi kamu sudah rame dulu, baru ditangkap. Bagus. Bagaimanapun dan cara apapun. Cara Tuhan, ini adalah cara Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Nama Yesus ditinggikan. Karena kamu meninggikan nama Yesus. Anak manusia ditinggikan. Kapan ditinggikan? Ya, mati di atas kayu salib, naik. Haleluya. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada cerita pengorbanan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa. Nah, kita yang sudah ditebus dosa kita, jangan takut. Anak manusia telah ditinggikan. Dan kamu akan dinaikkan tinggi namamu karena nama kamu meninggikan nama Yesus. Gitu maksudnya. Impartasi.
Nah, nanti di sidang ke-10 atau ke-11 nanti ya sudah mulai vonis. Bikin pledoi, jangan bela diri, bela Injil, bela berita firman, bela kebenaran. Nggak usah bela diri. Kalau kita boleh hidup sekarang ini kemurahan Tuhan. Kata Mephiboset kepada Daud dalam 2 Samuel 9, apakah aku ini hamba ini Tuanku, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Jadi Mephiboset menganggap dirinya adalah anjing mati. Saifuddin Ibrahim juga hanyalah anjing mati. Kenapa Tuhan memanggil saya jadi pemberita Injil, penyambung lidahnya, sementara saya ini anjing mati, nggak berguna di hadapan manusia, diejek, dan karena kebodohan saya juga diejek. Jadi Muhammad KC, jangan takut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mephiboset kepada Daud, saya hanyalah anjing mati. Begitupun kita bilang kepada Tuhan Yesus, sayalah anjing mati. Pakailah anjing mati ini, biar nama Tuhan Yesus harum atas Indonesia. Ini bentuknya curhatan. Lebih banyak curhatan. Karena kita tidak mampu melawan hukum, tidak mampu melawan alat-alat hukum itu. Kita nggak mampu melawan polisi. Polisi itu banyak. Dan di dalam polisi itu banyak akidah, banyak mental, banyak pikirannya. Dan banyak juga dipakai sebagai alat. Dan saya percaya, apapun motivasi polisi menangkap kamu, ya itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan itu. Jangan menyesal karena ditangkap. Bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Lalu kamu dengan pikiranmu, Tuhan masa begini Tuhan. Saya sudah memberitakan namamu, kok saya ditangkap. Jangan ngomong begitu. Jangan menyesal. Tidak ada penyesalan di dalam apapun urusan kita. Berarti kepalamu sudah digundul sekarang. Sudah dibotakin. Kasih kepalamu itu, gundulin. Mau di kayak apapun dicukur, terima. Mau dicukur separuh juga, nggak apa-apa. Biarin. Jadi orang gila di dalam penjara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Dan jangan lupa menginjil. Jangan lupa memberitakan nama Tuhan. Waspada di dalam, karena di dalam itu penjahat semua. Kamu ini orang baik yang dimasukkan ke tengah serigala. Hati-hati di tengah serigala, karena kamu bisa diterkam, dimakan habis. Oleh karena itu, jangan takut. Tunggu 2 bulan dulu di Bareskrim, baru nanti dipindahkan ke mana kamu ditangkap itu. Kalau nanti misalnya kamu di sidang di Jakarta, jangan mau bilang, saya tidak mau. Saya minta di sidang di Bali. Karena pengadilan di Bali lebih tenang. Nggak mungkin FPI mengumpulkan tenaganya, anak buahnya untuk datang mengacaukan pengadilan, sehingga pengadilan di sana nanti tertekan. Minta di Bali saja, karena di sana nggak ada FPI. Saran saya. Saya juga dengar ini Yahya Waloni sudah ditangkap.
Ya palingnya pasal penistaan agama, beda dengan pasal kamu, karena kamu itu non-muslim. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nantikanlah Tuhan dengan gembira, dengan hati yang berkobar-kobar. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Hari Tuhan. Jangan ragu sedikit pun. Jangan takut. Jangan khawatir dengan siapapun. Mulutmu harus penuh dengan pujian. Dan mungkin ini kesempatan kamu berulang-ulang untuk membaca Alkitab. Ketika saya ditahan di Bareskrim, setiap pendeta yang datang itu saya suruh khutbah. Khutbah dengan yang mengunjungi saya. Tetapi karena dia khutbahnya keras, seluruh ruangan dengar semua pendeta khutbah. Pokoknya dia datang khutbah. Ya, kemudian dia titipkan saya uang ya 100-200 ribu. Itu waktu saya di Bareskrim. Pokoknya setiap pendeta datang, saya suruh khutbah dengan 5 orang atau 6 orang yang dia bawa itu. Selalu khutbah. Saya punya ayah rohani saya, Jos Lamel, Gembala GBI Sungai Yordan. Itu dia menangis, dia datang, itu khutbahnya itu lebih keras dari toa masjid. Polisi datang kepada saya, Pak Pendeta tolong itu suaranya dikecilin. Saya bilang, saya diam saja. Saya nggak berani negur hamba Tuhan. Biarin aja dia mau ngomong apa. Gitu. Jadi untuk Muhammad Kace jangan takut dengan apapun, dengan ancaman apapun.